Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Di dalamnya yang akan dibahas yaitu yang pertama, konsep perlindungan hukum. Yang kedua, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Konsep perlindungan hukum merupakan dampak dari tidak dipatuhinya hukum. Ketika hukum tidak dipatuhi atau dilaksanakan, yang akan terjadi adalah kekacauan di semua bidang kehidupan. Setiap orang akan berbuat seenaknya sendiri atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, sehingga keamanan, ketentraman, dan ketertiban sulit diwujudkan. Nah, supaya hal-hal yang dikemukakan tadi tidak terjadi, harus diupayakan dilakukannya proses perlindungan dan penegakan hukum. Lihat itu, ada dua gambar. Gambar yang pertama menerangkan tentang beberapa siswa yang dalam pembelajaran tapi dia tidak ada di dalam ruang kelas karena dia akan membolos, kemudian diberi peringatan oleh polisi. Kemudian gambar yang kedua, ada tiga pelajar yang berboncengan sampai 3, yang pakai helm hanya yang di depan, yang 2 tidak pakai helm. Itu sudah menyalahi aturan, ya. Seharusnya memang tidak hanya diperingatkan tapi juga harus mendapatkan sanksi hukum berupa tilang. Apa sebenarnya perlindungan hukum itu? Perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Itu arti dari perlindungan hukum. Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Kemudian yang kedua, jaminan kepastian hukum. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Kemudian yang keempat, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Jadi setiap warga negara itu mendapatkan perlindungan, mendapatkan hak untuk dilindungi. Kemudian mendapatkan jaminan kepastian hukum yang berkaitan dengan hak-hak warga negara, dan adanya sanksi hukuman. Jadi kalau siapapun yang melanggar peraturan akan dikenakan sanksi hukum bagi yang melanggar. Yang kedua, perlunya perlindungan dan penegakan hukum. Perhatikan gambar, ada siswa yang sedang mengerjakan kerjaan, kemudian dicontek oleh temannya sendiri. Dia tidak merasakan apa-apa, bahkan tidak menghiraukan
kalau di depan itu ada seorang guru. Apa yang kalian rasakan pada saat terjadi hal yang demikian ini? Anda akan merasakan ketidaknyamanan, Anda akan merasakan ketidakadilan, bahkan ketertiban pun tidak akan didapatkan. Nah, itu semua dapat dihindari apabila perlindungan dan penegakan hukum dilaksanakan. Tidak akan dibiarkan saja, tapi akan mendapatkan sanksi hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melaksanakan proses perlindungan dan penegakan hukum. Negara wajib melindungi warga negaranya dari berbagai macam ketidakadilan, ketidaknyamanan, dan penyimpangan hukum lainnya. Selain itu, negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa seluruh warga negaranya untuk melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Yang kedua, tegaknya keadilan. Yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Saya akan menjelaskan satu persatu. Tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak untuk mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Dengan kata lain, semua tindakan warga negara maupun pemerintahan selalu berdasarkan pada hukum yang berlaku. Tegaknya supremasi hukum tidak akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku tidak ditegakkan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Yang kedua, tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Jadi setiap warga negara dapat menikmati hak dan melaksanakan kewajibannya. Itu wujud dari keadilan. Yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Kehidupan yang diwarnai suasana damai merupakan harapan bagi setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku itu bisa dilaksanakan. Perhatikan gambar tegaknya supremasi hukum. Ya, wajib melaksanakan proses perlindungan dan penegakan hukum. Ya. Di sini hukum mempunyai kekuasaan mutlak mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Jadi, setiap warga negara itu tidak boleh melakukan tindakan yang seenaknya sendiri, semena-mena. Kemudian tegaknya keadilan. Ya, tegaknya keadilan, mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Jadi setiap warga negara dapat menikmati hak dan dapat melaksanakan kewajibannya. Yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Ya, kehidupan yang diwarnai suasana damai merupakan harapan bagi setiap orang. Menurut Suryono Sukamto, keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi sangat bergantung pada beberapa faktor. Antara lain, faktor yang pertama, hukumnya. Yang kedua, penegakan hukum. Yang ketiga, masyarakat. Yang keempat, sarana atau fasilitas.
Yang kelima, kebudayaan. Hukumnya dalam hal ini bisa dimaksudkan bahwa undang-undang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Kemudian undang-undang dibuat harus menurut ketentuan yang mengatur kewenangan. Pembuatan undang-undang sebagaimana diatur dalam konstitusi negara serta undang-undang dibuat haruslah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di mana undang-undang tersebut dapat diberlakukan. Itu faktor yang pertama, hukumnya. Yang kedua, penegakan hukum. Penegakan hukum di sini diartikan bahwa pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Jadi penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, masyarakat. Masyarakat di lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, maksudnya warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku serta mentaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan pentingnya dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat. Yang keempat, sarana atau fasilitas yang dapat mendukung penegakan hukum. Di sini mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai. Itu dapat mencapai keberhasilan untuk penegakan hukum. Kemudian kebudayaan. Budayaan di sini sebagai hasil karya cipta rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai mana merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dapat dianut atau dilakukan, apa yang dianggap buruk itu dapat dihindari. Nah, hal-hal di atas yang makin memperkuat keyakinan bahwa proses perlindungan dan penegakan hukum merupakan sesuatu yang penting dan mutlak untuk dilaksanakan oleh sebuah negara. Demikian materi yang bisa saya sampaikan di bab 2 tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati.